Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Seperti biasanya saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang bersio ayam di bulan April 2022 ya. Kita akan melihat dari segi gambaran bentuk pesan alam semesta untuk penyampaiannya dari sebuah kartu untuk Anda orang yang bersio ayam ya. Di sini kita akan melihat dari pertama, kita akan melihat dulu dari keadaan kehidupan kamu, keadaan gambarannya seperti apa. Terus yang kedua kita akan melihat siklus kehidupan, perjalanan bentuk gambaran hidup kamu seperti apa, dan tujuan rencana sebagai harapan apa yang akan kamu capai, hubungan sebab akibat di bulan April ini apa yang akan kamu dapat, dan bentuk cahaya harapan yang tersembunyi sepertinya gambaran apa yang sebenarnya yang akan kamu gapai dalam bentuk cakra aura jiwa kamu yang sebenarnya gitu ya. Dan kita akan melihat tiga zodiak yang lebih berpengaruh dengan ataupun memberikan sebuah kesamaan dengan siklus kehidupan orang yang bersio ayam itu seperti apa. Kita akan melihat bentuk pesannya apa ya untuk tiga zodiak. Dan yang terakhir kita akan melihat dari bentuk segi asmara percintaan ya. Oke teman-teman, sebelum itu, sebelum saya memulai, Anda lebih rileks, lebih santai, lebih relaksasi dalam merespon dalam sebuah hasil ramalan ini ya. Jadi teman-teman di sini semuanya kita akan bisa lebih banyak berbagi ya, lebih banyak mengenal satu sama lain, kita bisa lebih tahu kehidupan kita itu seperti apa dan kita apa yang akan kita jalankan dalam bentuk gambaran ya. Kita akan memulai dengan membuka kartu pertama ya. Nah, di sini kalau saya lihat dengan kartu Mount Kelos ya, ini seharusnya kamu harus bisa memiliki sebuah kerendahan hati dan kamu harus bisa memulai dari nol ataupun memulai dari bentuk gambaran yang baik ya. Jadi kamu harus bisa memiliki sebuah gambaran hati, harus bisa memulai dengan bentuk cahaya harapan yang seperti apa yang akan kamu gapai ya. Jadi dalam diri kamu itu kamu harus bisa memberikan bentuk daya diri kamu tuh, memberikan sebuah kesempatan ataupun memberikan sebuah peluang dalam diri kamu tuh untuk bisa berani memulai apa yang akan kamu capai, apa yang kamu inginkan ya. Nah, itu adalah bentuk gambaran keadaan kehidupan kamu ya. Dalam diri kamu ya, setidaknya ya kamu jangan merasa bahwa diri kamu itu hanya bisa diam-diam saja dan mengamati ya. Tapi kamu harus bisa melakukan sebuah pergerakan yang cukup bagus ya, a movement ya, sebuah improving health ya, sinkronisasi ataupun sebuah keseimbangan. Jadi dalam diri kamu itu kamu harus bisa memberikan yang terbaik. It's the best in your life ya. Jadi apa yang kamu lakukan itu jangan hanya bisa mengamati diam-diam atau menganalisis, tapi lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu capai. Sehingga dalam kedepannya itu kamu bisa lebih banyak berpengaruh hal-hal yang baik ya. Jadi apa yang kamu lakukan bisa memberikan sebuah harapan yang benar-benar bisa kamu dapatkan dan kamu bisa mempelajari apa yang harus kamu kerjakan, apa yang harus kamu pelajari dalam menggapai sebuah harapan. Dan sebuah kebijaksanaan yang kamu peroleh, kamu bisa mencapai ataupun mendapatkan sebuah kesuksesan ya. Nah, jadi dalam diri kamu tuh untuk orang Shio Ayam, untuk masuk di tahun Shio Macan di bulan April ini bisa cukup bagus sekali, tapi juga bisa lebih cukup menekankan kebatinan kamu sehingga apa yang terdapat dalam diri kamu itu tidak memberikan sebuah sisi positifnya dan sisi baiknya. Di dalam diri jiwa kamu seperti apa tidak menggambarkan apa yang tergambarkan dalam diri kamu, sebuah energi ya. Jadi dalam diri jiwa kamu seperti lebih banyak terkatung-katung ataupun lebih banyak terpontang-panting apa yang kamu capai, apa yang kamu raih. Jadi apa yang kamu inginkan tidak memberikan sebuah daya, sebuah negatif ataupun sebuah positif yang kamu capai. Jadi sehingga apa yang kamu rasakan tidak menggambarkan bahwa kamu benar-benar bisa melakukan yang terbaik. Nah, jadi di dalam diri kamu tuh harus ada sebuah kerendahan hati untuk bisa memulai dari nol ataupun belajarlah untuk rendah hati, belajarlah untuk lebih banyak belajar dari sebuah pengalaman ataupun belajar dari orang terdahulu supaya kamu bisa melakukan yang terbaik dalam sebuah apa yang akan kamu capai, apa yang akan kamu rintis ke depannya. Nah, itulah yang saya lihat ya. Nah, jadi bentuk gambaran kehidupan kamu ya, ini kalau yang saya lihat dalam diri jiwa kamu itu sebenarnya kamu tidak merasa tertekan batin dan kamu tidak merasa bahwa kamu punya keputusasaan ataupun patah semangat.
tapi di dalam diri jiwa kamu itu kamu tidak berani dalam mengambil sebuah kesimpulan ataupun berani dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi di dalam diri kamu itu tidak ada sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu seperti apa yang akan kamu capai nantinya, sehingga pemikiran positif kamu lebih banyak goyah dan lebih banyak terkatung-katung ataupun lebih banyak jatuh bangun, sehingga kamu tidak ada suatu hal positif yang menggambarkan bahwa kamu bisa gitu loh. Dan dalam diri jiwa kamu itu kalau saya lihat tidak berhubungan ataupun sesuai dengan sebuah pendapatan atau sebuah penghasilan. Jadi di dalam diri jiwa kamu itu untuk mendapatkan sebuah penghasilan ataupun sebuah rezeki susah untuk kamu capai, sehingga apa yang kamu rasakan tidak benar-benar memberikan sebuah daya hasil yang baik ataupun sebuah kekuatan yang benar-benar kamu bisa meraih itu semua. Nah, di dalam diri jiwa kamu tuh kalau bisa di dalam hubungan bulan April, kamu harus bisa banyak memberikan sebuah hubungan kerjasama ataupun membentuk sebuah jodoh yang baik dengan orang lain. Jadi barulah kamu bisa mencapai titik kesuksesan, titik kegembiraan, titik kebahagiaan, dan titik kesuksesan ataupun sebuah hasil rezeki yang bisa kamu capai. Di dalam diri jiwa kamu, kamu harus bisa memberikan yang terbaik jika kamu bisa melakukan apa yang benar-benar kamu gapai. Kesuksesan yang seperti apa, itu semua akan tergambarkan dengan sendirinya jika kamu bisa lebih banyak bersiaga, menciptakan sebuah hubungan yang baik, dan bisa lebih berpikir positif dan jernih dalam meraih sebuah harapan. Ya, jadi ciptakanlah sebuah hubungan yang harmonis, ciptakanlah sebuah kekuatan, kerjasama yang bagaimana akan kamu capai, akan kamu raih. Kamu harus bisa berani belajar dulu menyikapi lingkungan sekitar kamu dan menciptakan sebuah hubungan yang harmonis. Jadi apapun yang kamu inginkan, capai, dapat tercapai dengan baik lah gitu ya. Bisa lebih banyak maju dan lancar. Kehidupan kamu harus bisa lebih sportif dan banyak belajar merendahkan ataupun rendah hati gitu ya. Sehingga di bulan 4 ini kamu harus lebih banyak belajar, banyak mendengarkan nasihat, kritik, saran dan solusi, saran yang bagaimana akan kamu geluti ke depannya ya. Nah, di sini kita akan melihat bentuk tujuan dan harapan kamu seperti apa. Kita akan mengambil kartu dulu ya. Nah, di sini kartunya ini mengatakan bahwa kamu harus perlu adanya kemurahan hati. Nah, banyak belajar, banyak merendahkan hati, merendahkan diri untuk mau belajar menyikapi, mau belajar untuk memberikan sebuah solusi yang terbaik, ya belajar untuk bisa menerima kritik, saran dan nasihat dan solusi yang bagaimana. Walaupun memang tidak menyenangkan, setidaknya kita bisa lebih banyak mendengarkan dan banyak memfilter, menyaring. Ya, memang tak semua nasihat, kritik, saran dan nasihat solusinya itu tidak semua bisa kita dengar, tidak semua bisa kita tanggapi. Tapi alangkah baiknya kita pun juga mendengarkan ya. Dan mendengarkan kita ya setidaknya kita pun juga bisa memfilter, menyaring apakah mana yang terbaik dalam sebuah apa yang diberikan oleh petunjuk dari orang lain ya. Jadi di dalam diri jiwa kamu itu jangan ada sebuah kata menyerah dan ada sebuah kata putus asa. Jadi apa yang kamu lakukan bisa lakukan yang terbaik jika kamu mau berpikir lebih positif. Nah, jadi di dalam diri jiwa kamu seperti apa, itulah nanti akan kamu capai jika kamu benar-benar bisa lebih ikhlas ya menyikapi apa yang terdapat dalam diri jiwa kamu dalam menanggapi sebuah harapan ya. Nah, jadi kini kita akan melihat bentuk karma kamu, bentuk balasan kamu seperti apa. Ini ada kartu orphan ya, ada kartu yatim piatu ya. Nah, jadi ini kalau yang saya lihat ya, di dalam bentuk cinta kamu kamu itu kalau bisa, kamu harus bisa lebih banyak mengembangkan kekuatan dalam diri jiwa kamu yang cukup besar, dan kebatinan kamu harus bisa lebih banyak mendengarkan apa kata intuisi hati kamu. Kamu harus lebih banyak membantu diri kamu, bukan orang lain, tapi dalam diri jiwa kamu itu kamu harus dibantu. Diri kamu sendirilah yang harus bisa mengoreksi diri, mengembangkan kebatinan kamu, jiwa kamu seperti apa, kamu harus lebih kuat dan lebih banyak percaya diri. Sehingga apapun yang kamu lakukan tidak lebih banyak mengharapkan bantuan orang lain ataupun mengharapkan situasi kondisi yang seperti apa yang akan kamu capai gitu ya. Jadi di dalam diri jiwa kamu itu
kembangkanlah bakat kemampuan kamu, kuatkanlah intuisi kata hati jiwa kamu, dan lakukanlah sebuah pencerahan aura jika kamu mau melakukan terbaik dalam diri kamu. Karena di dalam diri kamu itu di bulan April ini kita tidak bisa banyak membutuhkan bantu orang lain, tapi kita hanya bisa membantu, kita hanya membutuhkan atau memerlukan kritik, saran dan nasihat dan solusi yang terbaik ya. Jadi Dewa Penolong tidak akan membantu kamu, tapi dia hanya akan memberikan sebuah petunjuk ya, itu saja. Dan selebihnya untuk orang show ayam, selebihnya kamu yang lakukan sendiri ya. Nah, di dalam diri jiwa kamu harus lebih banyak ada sebuah kepekaan ya. Di dalam diri kamu itu kamu harus bisa lebih ikhlas, lebih banyak perhatian dalam diri kamu. Jiwa kamu seperti apa, kamu harus bisa menunjukkan daya diri kamu seperti apa. Kamu harus bisa melakukan apa yang terbaik, dan kamu harus bisa melakukan apa yang sebenarnya harus kamu capai, apa harus kamu lakukan ya. Jiwa kamu di sini, kamu harus lebih banyak berdoa, sholat dan sembahyang, banyak memanjatkan dirimu pada Tuhan ya. Kamu harus bisa melakukan yang terbaik. Kamu harus ada sebuah daya yang tulus hati ya. Jiwa kamu harus bisa lebih tanpa pamrih untuk lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan. Dan diri kamu itu harus ada sebuah jiwa kekeluargaan, soul family. Jadi dalam diri kamu itu harus bisa lebih banyak menyikapi sisi positif baiknya, dan sinkronisasikan diri kamu dengan lingkungan sekitar kamu, bahkan dengan keluarga ataupun orang lain. Nah, jadi inilah adalah bentuk cakra aura jiwa kamu yang sebenarnya, yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh aura jiwa kamu. Jadi sebuah harapan tersembunyi itu banyak berdoa, jiwa kamu harus bisa lebih berempati, lebih banyak bersimpati, dan lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan, sehingga diri kamu lebih kuat dan punya sifat yang positif, lebih banyak beriman dan tidak goyah ya. Nah, di sini kita akan melihat 3 zodiak apa yang lebih terpengaruh dengan kehidupan, siklus kehidupan orang yang bersio ayam ya. Di sini pertama adalah zodiak Scorpio ya. Di sini kita akan lihat zodiak Scorpio. Terus yang kedua ada pengaruh dengan planet Jupiter. Terus yang ketiga ada pengaruh dengan unsur elemen api ya. Oke. Jadi di sini hanya satu zodiak saja yang lebih berpengaruh ataupun memiliki sebuah kesamaan dengan siklus kehidupan orang yang bersio ayam ya. Nah, zodiak Scorpio itu dia ada hubungannya dengan orang yang berhubungan ataupun berpengaruh dengan planet Jupiter ya. Nah, jadi planet Jupiter itu kan kebanyakan berunsur dengan dewa yang unsurnya keadilan, sebuah keberuntungan, dan sebuah ekspansi ya. Jadi sebuah tindakan yang dilakukan harus dilakukan dengan sebuah tujuan yang lebih besar dan tujuan yang lebih luas. Jadi lakukan itu dengan pokok pemikiran yang punya pemikiran yang jernih dan berpikiran panjang, ibarat seperti itu ya. Jadi sebuah keinginan yang besar dan sebuah kemakmuran, sebuah kegembiraan itu bisa akan kamu capai di bulan 4 ya, untuk kamu orang zodiak Scorpio. Dan lebih percaya diri, optimis, dan punya keimanan dan spiritual yang cukup tinggi ya. Nah, jadi di sini kan sudah saya bilang, ini kamu harus lebih banyak beriman dan kamu harus bisa mendekatkan dirimu pada Tuhan, supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik dan semestinya ya. Nah, terus juga dengan unsur api. Nah, ini kalau yang saya lihat dalam diri jiwa kamu itu, kamu harus bisa lebih banyak kuat dan fokus ya, lebih intens, lebih hebat dan kuat ya. Maksudnya lebih kuat dari sebelumnya. Jadi apa yang kamu inginkan, apa yang kamu capai, kamu harus bisa punya sebuah ambisi yang lebih besar, lebih luas, dan lebih berpikir jernih, sehingga apa yang kamu capai bisa kamu capai dengan baik ya. Di dalam diri kamu itu punya sebuah semangat, dorongan, dan keinginan ya, sebuah emosi yang cukup menggebu-gebu ya di bulan 4 ini ya, sehingga bisa saja menghancurkan ataupun memurnikan apa yang kamu capai. Dengan situasi seperti ini, dalam sebuah pengambilan bentuk keputusan, fokus dan tekadlah untuk melihat dari sesuatu dari awal sampai akhir,
sehingga kamu bisa lebih banyak mengikuti apa kata intuisi hati jiwa kamu ya. Nah, jadi di dalam diri kamu itulah yang akan terpampang dalam sebuah sisi positif dalam kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu capai. Jadi dalam kehidupan kamu ada kesamaan, ada pengaruh saling berkesinambungan dengan siklus kehidupan orang bersio ayam dengan zodiak Scorpio. Bahkan bisa saja berkebalikan, timbal balik orang berzodiak Scorpio ada juga kesamaan dengan siklus kehidupan orang yang bersio ayam ya. Nah, jadi kamu udah tahu bagaimana apa yang akan kamu capai nantinya dan apa yang akan kamu gapai ya. Nah, jadi di sini bentuk keinginan dan bentuk sebuah emosi hasrat yang cukup tinggi dalam menggapai sebuah harapan. Nah, di sini kita akan melihat bentuk pesannya apa untuk kamu zodiak Scorpio. Pesannya untuk kamu orang berzodiak Scorpio, seharusnya kamu punya sikap jujur dalam mewujudkan sebuah impian ya. Nah, jadi kamu ada bentuk sebuah manifestasi, kamu harus bisa lebih banyak menjiwai dalam sebuah harapan. Nah, di satu sisi, jika kamu percaya, pasti itu semua akan diberikan kepada kamu ya. Believe in magic dalam diri jiwa kamu seperti apa, itulah nanti akan diberikan sebuah kekuatan. Tapi di sini yang saya lihat kamu kurang meyakinkan bahwa kamu di bulan 4 ini bisa berjalan ataupun tercapai dengan baik. Ya, di dalam diri jiwa kamu masih ada sebuah keinginan, tapi masih belum bisa berjalan dengan apa yang akan bisa kamu capai. Sehingga di sini bentuk sebuah perjalanan ini sangat membutuhkan sebuah proses yang cukup melelahkan ya. Jadi dalam pengharapan yang baik, bagaimana akan kamu capai itu masih belum bisa mendapatkan sebuah sisi baiknya. Jiwa kamu seperti apa tidak menggambarkan bagaimana akan kamu raih ke depannya. Jadi dalam diri jiwa kamu seperti apa, itulah nanti akan kamu capai, walaupun memang itu sangatlah tidak mudah, tapi kamu harus bisa melakukan yang terbaik dalam melakukan setahap demi setahap ya. Coba kita akan melihat lagi dari segi asmara percintaan kamu ya. Kamu orang yang bersio ayam ya. Di sini kalau yang saya lihat dalam diri jiwa kamu lebih banyak mengambil jarak untuk bisa membuat kembali hubungan yang harmoni ya. Karena yang saya lihat dalam diri jiwa kamu tidak ada sebuah hubungan yang baik yang bisa diambil dalam sebuah sisi positif. Sehingga dalam diri kamu tuh lebih suka mengambil jarak ya, ataupun membuat sebuah komitmen untuk supaya tidak ingin melangsungkan sebuah hubungan yang kedepannya lagi ya, itu ya. Jadi yang saya lihat dalam diri jiwa kamu itu ada sebuah keinginan yang sangat susah untuk dicapai. Sehingga dalam di sini kalau saya lihat saling menghormati dan saling menghargai keputusan ya. Sehingga apa yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah gambaran bahwa kamu itu benar-benar bisa memberikan sebuah jiwa yang bagaimana akan kamu dapatkan. Di sini lebih banyak memperjuangkan diri daripada memperjuangkan sebuah hubungan ya. Karena ini belum ada sebuah kedewasaan dalam menanggapi sebuah hubungan. Jiwa kamu seperti apa? Tidak memberikan sebuah sisi baiknya, masih belum matang dalam melakukan sebuah hubungan. Sehingga hubungan ini lebih banyak saling menyakiti dan saling memberikan hubungan ini seperti apa yang akan dibawa kemana gitu ya. Dari dalam diri jiwa kamu itu lebih banyak ingin melakukan sebuah tindakan bahwa hubungan ini mau dibawa untuk ke masa depan atau lebih bagusnya putus ya. Nah, jadi seperti ibaratnya lagu Judika, judul lagunya hubungan ini mau dibawa kemana, putus atau terus. Nah, jadi lebih banyak terpikirkan bahwa hubungan ini mau dibawa kemana gitu. Jadi sehingga lebih banyak mungkin tidak mendapatkan sebuah sisi positifnya, lebih bagusnya tidak memberikan sebuah sisi baiknya, sehingga hubungan ini entah nggak mau dibawa kemana gitu. Jadi bingung gitu ya. Jadi merasa bahwa tidak ada sebuah sisi baiknya yang bisa dicapai. Untuk orang shio ayam, zodiak Scorpio, hubungan tidak tahu entah kemana ataupun segala sesuatunya itu bisa berjalan baik ya, sehingga hubungan ini mendapat sisi positif. Jadi apa yang dirasakan tidak memberikan sebuah daya pikat untuk saling menyayangi satu sama lain ya. Nah, jadi itulah yang saya lihat dalam bentuk gambaran kamu orang yang bersio ayam dengan pengaruhnya orang yang berzodiak Scorpio ya.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu hasil ramalannya. Jika memang sesuai dengan Anda, ya Anda syukuri, Anda binalah, dan Anda koreksi diri, Anda lakukan yang terbaik dalam kehidupan kamu, supaya kamu bisa memberikan apa yang benar-benar tergambarkan dalam hati jiwa kamu seperti apa. Jiwa kamu seperti apa nanti akan terpampang dalam sisi positif baiknya, dan kamu bisa lebih banyak bersabar, dalam lebih banyak berkompeten, mengembangkan bakat kemampuan, walaupun itu membutuhkan perjalanan yang cukup melelahkan ya. Dan binalah hubungan kamu supaya lebih mendewasakan diri dalam membentuk sebuah pola hubungan ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Jangan lupa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.